jangan sampai pada saat ini tuh ngadepin kayak gini lambat. Tapi kayak kemarin kayak sanksi, kayak yang berbau dengan pelanggaran, yang berbau dengan harus mengeluarkan uang, itu Iya. cepet gitu loh. Wah, balik lagi dengan gua Bayu Semera di sini dan ini konten gua yang kedua di Potby. Lo ngapa lo gini-gini? Bosen. Bosen, baru pertama kali. Ini kedua kali. Kemarin baru lu bilang bosan. Kan kita kemarin baru ketemu. Jadi gua bosen. akan banyak banget ngasih potby. Kalau yang di sana kan Jira lupa. Kok demam? Kalau ini gua enggak pakai opening gua gitu aja udah. Sadayana sadakunnya salawat. Nah, oke. Besok kita ketemu lagi, kita akan beberapa kali bikin potby nih, Dil. Bikin potby di sini. Oke. Gua enggak perlu nanyain kabar lu lagi kan. Kabar lu pasti tetap yang kemarin kan? Sama, alhamdulillah. Masih sama kan? Masih sehat ya? Sama. Belum. Keuangan juga sama sih. Masih sama. Banyak. Segitu. Gimana penciuman masih aman? Terus juga rasa-rasa di tenggorokan masih aman semua? Masih aman semua. Terus nggak ada batuk-batuk ya? Nggak ada. Karena tadi kita udah mengikuti protokol kesehatan, masuk ke dalam sini, cuci tangan, cuci muka, ambil wudhu, mandi, sikat gigi, semua, bawa handuk, bawa peralatan pokoknya rumah. udah. Gue pindah rumah guys. Tidak rumah. Bawa kulkas gak lu? Kulkas lu kan isinya makan. Kulkasnya udah dijual. Kok dijual? Udah, hari ini apa kita yang dibahas? Ya Allah, nggak ada yang dimasukin lagi. Kita hari ini ngebahas tentang, gue bingung juga mau ngebahas apa hari ini, tapi gue udah punya satu pembahasan yang menurut gue agak menarik. Gimana? Yaitu tentang bagaimana persiapan futsal di Indonesia setelah terjadi pandemi seperti ini. Karena Menarik. biasa aja menurut gue. Enggak menarik. Oh, tayangan. Tayangan. Oke. Bagaimana menurut lo tentang persiapan futsal di Indonesia karena masalah pandemi ini, dan juga itu nggak ada kabar sama sekali karena di beberapa media seperti teman-teman media yang lain tuh masih mempertanyakan gimana nasib futsal selanjutnya setelah pandemi ini, dan semua pemain ataupun semua penonton ataupun semua pelatih, manajemen dan juga tim itu mengharapkan yang terbaik untuk futsal di Indonesia. Sebagai pelatih dan juga sebagai orang yang berpihak mungkin ke sana tuh mana tadi? Iya. Bagaimana pendapat lo? Kalau gue sih sebenarnya lebih kayak gini Bang Bay. Ini pandangan gue adalah Pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Kesiapan, lebih ke kesiapan. Sekarang pemerintah kita tuh kesiapannya sejauh mana untuk menghadapi situasi ini? Pemerintah atau PSSI atau federasi? Kan PSSI kan pemerintah juga, mungkin ya. Lembaga pemerintah juga. Oke. Kalau salah gua tolong koreksi ya. Tapi pemerintah kita kesiapannya kan aspeknya banyak. Ketika PSSI misalnya mau menyelenggarakan atau federasi mau menyelenggarakan kegiatan, kan harus lapor ke kepolisian, terus lapor tentang masalah kesehatan dan sebagainya. Nah itu kan kesiapan semua aspek dong Bang Bay. Nah sekarang pertanyaan gua adalah sejauh mana sih kita udah mempersiapkan itu? Kalau menurut gua ya kasus sekarang pandemi malah makin meningkat, malah makin nggak beraturan. Besok tuh mau diberlakuin lagi. Nah, 14 September ini tuh sedih sih memang. Gue sih kalau bisa ditanya ya kita juga terdampak, maksudnya dari segi pendapatan dan penghasilan juga terdampak. Cuman permasalahan gua, kita mau menyelamatkan masalah tentang kesehatan kita atau hanya cuma tentang ekonomi keluarga kita doang. Anjay. Kamu pembahasannya udah kita kalau udah ekonomi, dikit lagi ke lautan, dikit lagi ke ya iyalah, sebenarnya apa sih sebenarnya? Gue lulusan ekonomi. Waduh, di aja. Iya kan? Gue di UI Universitas. Sama aja berarti. Oke, menurut lu tuh kayak gitu dan juga. Nah, tapi itu adalah pada saat sekarang kondisi seperti ini. Jangan salah, di liga luar tuh sudah ada liga yang main. Iya sih. Ayo. Ada saat bingung sih gua. Kita undilah. Kita ngebahas lu sebagai pro atau kontra. Gua pengen ngebahasnya sebagai kontra. Nah, gua juga pengen kontra lah. Ya udah. Karena gua terdampak juga. Terdampak juga. Kita undi lagi. Kita undi lagi. Kita undi. Terdampak juga. Oke, kita akan milih. Di sini udah ada kertas. Di sini ada kertas
pro dan kontra. Nah, kita nulis kertasnya, kita kagak prepare gitu, tulis aja dong gini. Tulis aja begini nih. Ini kita gini-gini lah ya. Iya. Kita gini-gini lah ya. Ini kegedean nih, ntar lu tahu lagi. Kita gini-gini lah ya. Oke, ini nih. Kita masukin gini ya. Yang kontra Jadi yang ada mana? yang kontra, ya nggak tahu yang mana, terserah nih. Nih, gua nggak tahu yang mana, kita acak lah, ambil dah tuh. Terserah lu mau ambil yang mana. Enggak, Gua ambil yang ini. Oke. gue lagi pro. Gue kontra. Oke. Gue kontra. Gak Lo bisa emang ditukar kayak- apa? Tapi kita nggak semuanya harus pro dan kontra sih. Kadang-kadang Iya lo ya sih. mungkin lo 80% pro, tapi pasti ada kontranya juga. Sama Iya. seperti gue 80% Tapi ini kontra. pandangan gue lah sebagai Pandangan lo tuh ya, Iya. pandangan lo itu. Jadi di liga luar tuh udah ada yang mulai dia. Iya. Kayak liga kemarin Thailand, terus ada liga luar lagi, liga Iya. Jepang kalau nggak salah udah ada. Iya, udah Kemarin kita mulai. pelatih kita Kesuke itu jadi salah satu komentator yang ada di Jepang, liga Jepang. Iya. Dan itu kita sangat merindukan liga Indonesia. Walaupun Iya. kemarin tuh penontonnya itu kayak sedikit ataupun nggak ada ya penontonnya yang di lapangan. Oh, di lapangan. Karena kan memang mungkin nggak ada penonton ya mungkin Iya. di sana ya. Tapi di liga-liga kayak Liga Champion kemarin juga udah, Liga bolanya juga udah. Nah, kabarnya adalah Liga futsal kita akan dimulai jika nanti Liga 1 atau Liga basketnya itu sudah dimulai. Jadi kita tuh kayak ngikutin ya. Iya. Kenapa kita harus ngikutin? Kenapa kita nggak jadi yang pertama? Kenapa harus ngikutin mereka? Itu kenapa ya? Kalau gua nggak tahu. Iya. Nah, kayak gua mau nanya sebagai lo tuh ya salah satu pelatih juga dan juga salah satu ya mungkin tau lah kabar-kabarnya seperti itu karena kan lo memang gaulnya juga sama pelatih-pelatih yang lain dan Iya. juga tahu informasi-informasi itu. Kenapa kita yang ngikutin? Kenapa kita yang nggak diikutin sama mereka? Kalau pandangan gue ya sebagai hasil dari pro ini, kalau pandangan gue adalah sebenarnya bukannya ya ngikutin itu karena kita kan federasi itu ada di bawah PSSI Bang Bay. Oke. Jadi federasi Federasi itu, ada di bawah PSSI. jadi federasi Nah, ngikutin tapi apa? sorry. Iya. Akur tuh. Hah? Federasi ada di bawah PSSI. Gitu ya. Akur tapi ya, Iya. akur aja ya. Harusnya akur. Harusnya akur. Harusnya Oke, akur. kita harusnya akur. Ya harusnya akur. Oke. Tapi dengan segala konflik dan semuanya Oh, ada konflik. pastilah. Oke, kita Itu nggak sebagai boleh. pelatih pemain juga pasti ada Iya, konflik dong. konflik. Kita juga bagi lembaga yang mementingkan ego pasti ada konflik lah. Oke. Nah, gua ada sedikit setujunya sama federasi. Kenapa? Ada sedikit setujunya, berarti banyak yang nggak setujunya. Oke. Iya, pertimbangan yang sedikit setujunya itu menurut gua adalah jadi pengembangan untuk setuju yang sangat besar. Oke, bisa dikembangkan seperti itu dia untuk nyari aman. Oke. Sekarang kalau misalnya federasi melangkahi PSSI, ya Nggak bagus juga. Nggak boleh juga, bukan yang nggak bagus, tapi emang nggak boleh. Emang nggak boleh. Karena kan setiap apa yang harus dilakukan oleh Federasi Futsal Indonesia itu adalah persetujuan PSSI. Oke. Nah sekarang kalau misalnya federasi udah mulai duluan, berarti induknya itu belum mulai, federasi mengikutin siapa? Oke. Kayak gitu, Mbak. Yes. Nah, itu pandangan gua ya. Pandangan lo Terus ya, yang itu kedua, ya sekali lagi kalau futsal itu kan olahraga indoor. Abdul yang outdoor. Nah, outdoor. Kalau profesional secara rules-nya itu adalah indoor. Oke. Tuh, jadi futsal itu olahraga indoor yang sangat rentan untuk terkena virus ini, Ya virus udah. COVID ini. Kalau gue potong. Kalau misalnya olahraga indoor itu agak rentan, sangat rentan untuk terkena virus itu, kenapa nggak dibuat outdoor ya siang-siang ya? Wah, kan Ya. lumayan tuh panas ya kan, kan kata-katanya kan. Kalau gue sih aman-aman aja, orang gue duduk di bench. Kan Nah, biasanya lu juga yang panas. main, tapi lu nggak tahu sih lu main apa enggak lu di bench. Gue di bench juga. Kadang-kadang gue suka main. Gue kalau misalnya outdoor gue pasti main. Pasti main. Bawa payung. Outdoor. MotoGP dong. MotoGP. Iya, jadi kayak gitu. Jadi katanya ya, Oke. kalau menurut penelitian kegiatan yang di indoor itu malah dilarang. Ya karena kan anginnya mungkin udaranya muter juga aja di situ, muter aja di situ sirkulasinya ya kan. Makanya kenapa sekarang katanya yang lagi naik itu sepak bola lagi ya katanya, seven soccer atau Iya, sepak bola. banyak komunitas-komunitas Iya. tuh yang outdoor Iya. dan juga itu komunitas tuh banyak banget yang main sekarang tuh ya kayak komunitas-komunitas fun. Tapi pertanyaan gua adalah apa yakin dengan keadaan seperti itu bisa Safety, aman? aman. Ya, lebih aman. Nah, gitu. ada di tempat beberapa lapangan itu yang memang menaati protokol kesehatan. Memang kayak ditembak sama
bener apa kagak tuh Nah. tembaknya itu. Kadang kan bisa disetting kayak Ya, gitu itu. apa nggak tahu itu, nah apa juga cuci tangan tuh memang harus segala macam. Tapi memang ada yang mengikuti protokol kesehatan sih seperti itu sih. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya gini, sorry itu say nih, Iya. misalnya nih gua ada ODP lah atau gua Iya. positif lah, amit-amit misalnya. Pas lagi gua bersentuhan, set, Nah. wah, kayak gitu dengan kontak fisik gitu, Nah. keringat sih mungkin keringatnya nggak terlalu ya, tapi Iya. pada saat mungkin pas lagi beneran ciuman gitu. Waduh. Gitu kan karena kan memang dari Tapi emang ada banyak sih yang main cewek cowok ya. Mungkin bisa ada kejadian seperti itu. waduh. Memang sekali lagi banyak sih memang tuh yang main cewek-cewek juga memang lagi banyak nih. Tapi fotonya doang yang kelihatan bagus. Tapi gua nggak tahu mainnya bagus apa enggak. Ya gitu lah. Gue pernah sih beberapa kali nonton pemain mereka main sih. Tapi bagus. ada yang bagus. Bagus. Ada yang Nah, balik lagi kayak gitu sih dia. Balik lagi sih memang kalau misalnya outdoor itu memang kecil kemungkinan, tapi tidak menutup kemungkinan bisa kena juga sih. Kayak makanya gitu. menurut gua ya jangan dilaksanain dulu lah liganya atau persiapan timnasnya. Menurut gua ya, karena rentan banget untuk ya sekarang kalau berjalan terus kena akhirnya berhenti dan semuanya dampaknya banyak Bang Baik. Ya tapi ya harus ada kejelasan juga dong Dil. Dalam arti Iya. kata gini, misalnya ya kasih kejelasan lah. Oke, Liga Futsal Indonesia 2020 stop atau lanjut pada saat bulan sekian dan dengan protokol tidak ada penonton, yang ada di sana hanya pemain dan juga pelatih, itu juga nanti di jarak-jarakin yang jauh. Iya. Terus nanti ada regulasi apalah misalnya gitu, misalnya nggak boleh ngambil bola di 5 meter. Nggak, susah. Kiper nggak boleh megang bola. Kiper nggak boleh megang bola. Mungkin harus ada kejelasan sih, mungkin karena teman-teman yang lain juga bakalan nunggu Dil. Dalam arti kan gini, kita nggak boleh ngelihat dari satu sisi sih. Gue juga nggak bisa ngelihat dari segi pemain juga, gue juga harus ngelihat dari segi pelatih, manajemen juga. Mungkin gue bisa jadi dari segi federasi. Iya. Misalnya kita harus ngambil titik tengahnya nih. Misal gue sebagai tim, Iya. itu tinggal satu pertandingan lagi, satu pertandingan lagi. Kalau bisa kita cari jalan keluarnya, jalan tengahnya. Misalnya tim yang nggak berpeluang untuk masuk Final Four, mungkin itu bisa ada jalan keluar tersendiri lah. Iya. Jangan sampai, nggak usah, lo harus ikut di situ, harus ikut pertandingan. Padahal dia tuh udah nggak ada materi lagi untuk Iya. berangkat. Jadi dari 5 tim itu yang gue tahu ada 5 tim nih yang lagi ngerebutin untuk Final Four gitu, udah lagi ngerebutin untuk Final Four, cari jalan keluarnya yang benar-benar win-win solusi lah. Jadi Tapi permasalahannya Bang enak, Bay, dari timnya juga enak gitu loh. permasalahannya siapa yang mau menjamin kesehatan itu dan keselamatan? Nah, Kalau juga itu berjalan. Oke. Misalnya kalau misalpun ada yang ngejamin juga, ya jangan sampai lepas tangan kalau lu udah ngejamin gitu loh kan. Iya. Jangan sampai lepas tangan, ya saya nggak tahu ya siapa yang ngejamin. Nah, makanya gue sedikit setuju. Gue nggak bilang sangat setuju artinya ya 50-50 lah. Tapi gue sedikit setuju adalah kalau kita berbicara tentang kemanusiaan dan kesehatan, harusnya ini ditunggu dulu pandemi ini. Nah, solusinya mungkin ya gue nggak tahu ya solusinya apa ya dari pemerintah dan federasi. Menurut lu? Ya menurut gue ya sebenarnya nggak hanya dari federasi sama PSSI atau pemerintahan sih, yang paling tingginya pun harus tegas. Nggak cuman dari yang paling tinggi itu ya harus tegas gitu loh. Udah, kita misalnya nggak jadi main atau ya udah win-win solusinya biar semuanya jelas sih. Kalau enggak sekalian, lanjut sekalian gitu. Tapi memang gue juga nggak bisa. Gue masih abu-abu juga nih, masih agak ragu-ragu juga gue. Takut salah ngomong juga ya, mohon maaf nih kalau salah ngomong nih ya semuanya nih ya. Mohon dimaafin nih, Baim baru nih di Potbay nih, Baim nih. Abang Baim baru di Potbay, maaf nih kalau itu salah ngomong. Ya pokoknya intinya harus ada kejelasan dan juga semua harus tahu mau kemana dibawa selanjutnya. Karena mungkin sih feeling gue sih pelatih timnas juga udah nunggu-nunggu nih, nunggu-nunggu. Kadang bahkan ada pemain-pemain futsal luar yang main di Indonesia sekarang udah dikontrak sama tim-tim lain. Ada beberapa yang dikontrak tim-tim lain dan itu timnya sendiri pun sebenarnya masih butuh mereka. Tapi berhubung mungkin durasi kontraknya udah selesai, mereka udah terlanjur tanda tangan sama yang lain dan itu akan merubah mungkin ritme permainan dari tim itu tersendiri. Dan ada beberapa tim sekarang yang mungkin udah mulai tesnya balik. Persiapan lagi. Bintang Timur Surabaya mungkin udah pada datang ke sana semua untuk persiapan. Gue nggak tahu untuk persiapan untuk liga kah atau memang nanti ada program-program terbaru kah atau tim-tim yang lain sih belum ada sih yang gue rasa sih. Tapi sih gokil sih Bintang Timur Surabaya itu langsung berangkatin pemainnya untuk sana. Mungkin untuk kejelasannya juga ya.
akan seperti apa nih kejelasan liga selanjutnya seperti itu. Dan juga yang jadi pikiran gue pikirin tuh sekarang Liga Futsal 2021 tuh nanti akan semenarik apa ya dengan adanya pandemi, dengan adanya setelah pandemi itu. Kemarin kan kalau udah ada pembahasan tuh katanya 2021 itu sistemnya bukan grup lagi kan, kalau kita kan selalu bikin grup A grup B ya. Iya. Sekarang katanya satu full kompetisi. Oh itu agak lama ya? Agak lama, makanya estimasi bulannya sekitar 5,5 sampai 6 bulan. Oke. Plus ditambah katanya ada Piala Liganya Bang Bay. Piala Liga, berarti itu ada 2 turnamen. Ada 2 event resmi yang diselenggarakan sama federasi. Itu yang Piala Liganya itu tim. Iya, sama. Tim profesional itu juga. Iya, jadi sama. ada Piala Liga, ada Liga Futsal Indonesia. Iya, katanya sih seperti itu ya. Itu dalam satu rumah yang sama atau beda? Dalam arti kata Liga Futsal Indonesia itu dikelola oleh misalnya federasi. Sama. Oh, sama. Ya, sama. Cuma dengan format kompetisi yang berbeda. Kalau Piala Liga mungkin ya formatnya adalah sistem sistem gugur atau grup 4 lolos berapa. Tapi kalau Liga Futsal profesionalnya tetap berjalan. Gua belum tahu sejauh mana kompetisi itu nanti berjalan ya. Tapi yang paling pentingnya sekali lagi gua berusaha untuk melihat dari sisi federasinya nih, dia belum berani ngambil keputusan karena menurut gue ya itu siapa sih yang mau menjamin kira-kira, ya dia sih mau aja, mungkin ya gue mungkin mau aja untuk ngejalanin, tapi gimana kalau siapa yang mau menjamin tentang kesehatan, menjamin tentang semuanya. Tapi jangan sampai gini loh, sorry to say ya, jangan sampai pada saat ini tuh ngadepin kayak gini lambat, tapi kayak kemarin kayak sanksi, kayak yang berbau dengan pelanggaran, yang berbau dengan harus mengeluarkan uang, itu cepet gitu loh. Jangan orang beranggapannya seperti itu. Jadi ya mungkin teman-teman yang lain juga takutnya ada berpikir, oh kemarin aja sanksi aja cepet. Kadang-kadang suka sanksinya pun suka ya agak membingungkan sih kemarin. Gua agak membingungkan sih. Dampaknya juga salah satu udah tim gua kemarin sih, itu agak membingungkan. Tapi ya itu memang udah keputusan federasi sih seperti itu, dan kita harus menghormati keputusan itu, dan juga ya kita tunggu aja kayak gimana sih federasi itu selanjutnya. Itu yang pasti federasi akan memberikan hal yang terbaik lah untuk futsal di Indonesia sih, yang pasti sih. Gua rasa sih itu sih. Tapi balik lagi, kasih pastian dong. Kasih kepastian gitu. Lo misalnya lagi pacaran nih, Dil, lo suka nggak sama gue, Dil? Ya besok gue pastiin deh ya. Gue nanya dulu nih sama pacar gue. Sama pacar gue. Tapi kalau masalah kita nanya tentang kepastian nih Bang Bay, lo minta kepastian sama federasi ya. Sekarang ya itu baik lagi gue tanya. Federasi kan nginduknya ke PSSI. Nah PSSI aja juga belum ngasih kepastian karena alasan keselamatan dan kesehatan dengan angka yang melonjak. Ngelonjak lo. Ngelunjak. Oh. Nah, ngelonjak. Nah, itu yang jadi pertimbangan menurut gua, pertimbangan yang sangat, apalagi Indonesia itu mungkin kalau di Eropa ya yang gua amatin, kalau di Eropa itu mungkin hanya misalnya kayak Liga Champions kan Eropa benua lah. Kasarnya yang dari nggak harus naik pesawat pun masih bisa dia kalau nggak salah ya, yang gua tahu ya misalnya. Atau misalnya di Liga Portugal kan cuma negaranya kecil. Kalau Indonesia kan dari Sumatera sampai Papua jauh banget kan. Lumayan juga ya, apalagi kalau jalan kaki kan, lumayan itu. fisik Jadi, juga tuh fisik. Dan apalagi dari segi SDM ya, SDM manusianya juga belum mengikuti protokol kesehatan seketat apa yang dianjurkan pemerintah. Mungkin kalau di Eropa mungkin ya, gue nggak tahu, mungkin di Eropa mungkin sudah sangat ketat seperti apa kayak gitu. Makanya federasi belum mau melakukan itu, takutnya ketika dilakukan melanggar terus tiba-tiba terjadi kasus, akhirnya futsal itu stopnya panjang sampai 2000. Mendingan Mendingan gak usah ada 2020 misalnya gitu. Tapi gua nggak mau ngomong gitu juga. Selanjutnya ada terus. Iya, gua nggak mau ngomong gitu juga, tapi intinya ya nunggu kepastian ini dulu. Karena kalau setahu gua pandemi itu 2 tahun Bang Bay. Yang gua tahu ya, pandemi itu bener-bener netral itu 2 tahun. Iya sih, memang sih kayak gitu. Tapi bagaimana saat menjaga situasi dan kondisi pemain tersebut ya? Misalnya kan kita kan ada program tim nasional, ada beberapa program yang kita harus memperkuat tim nasional nantinya kan. Ya itu mungkin kalau akan berpengaruh juga. Ketika gua berbicara sisi kontranya adalah mungkin ya bener dilakukan sama Sintayong melakukan tesnya di luar negeri, di Kroasia. Kenapa? Mungkin negara sana lebih aman secara kesehatan daripada dia di Indonesia
ketemu interaksi sama orang atau dan sebagainya yang belum jelas tuh asal usulnya. Oke. Akhirnya sakit. Mungkin ini juga ya, mungkin bisa kedetek di sana ya. Lu makannya jelas, tidurnya jelas, ketemu mungkin dengan gitu. sampai jelas. Kenapa kita nggak bisa seperti itu ya? Nah, Apakah budgetnya nggak ada? Bener, gue ngeluarin dompet dulu. Berapa sih kan duit beneran? kan uang gue juga itu. Oh iya bener. Kagak ada duitnya ini. Kagak ada duitnya misalnya gue juga. Menurut gue gitu. Tapi baik lagi, gue sedikit membela federasi lah. Artinya gue sedikit bilang kalau ini nggak bisa dilakukan sebelum ada penjamin. Penjamin siapa yang melakukan itu. Apalagi kan kalau misalnya sekarang gini Bang Boy, lu harus rapid test misalnya atau swab test. Lu tau sendiri harganya nggak murah untuk satu orang lagi. Yeah. Sekarang satu tim itu berangkat minimal 20 orang. Minimal ya. Belum kalau sama menurut saya. manajemen segala macam. Iya makanya minimal 20 orang. Misalnya kalau dalam suatu tim yang sehat, pelatih Yang sehat. pelatih aja bisa 6 orang. Itu udah staff, coaching staff dan sebagainya. Pemain 18, 26. Belum manajernya, belum yang nggak harus yang berangkat lain-lain. ikut berangkat, misalnya kayak gitu. Itu udah sekitar 25 orang. Kalau swab test harganya segitu, dikali segitu, setiap kompetisi gimana? Tim itu mau nanggung nggak? Atau federasi mau menanggung nggak? Oke, manajer-manajer futsal, mungkin ada yang mau ikut berpartisipasi untuk Liga Futsal di Indonesia ataupun Timnas Futsal di Indonesia. Ya udah, kayak gimana sih? Nanti kita akan tanya lagi. Nah tadi kita udah ngebahas tentang pro dan kontranya nih. Lu adalah dapat di pro dan juga gua dapat di kontra. Karena ini memang kontennya tuh kita harus ada pro dan kontra. Iya. Ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya adalah gimana pendapat lo sebagai orang yang pro, sebagai orang yang kontra, tapi dengan sebenarnya sih sama aja sih, kita pengennya sesuatu yang lebih baik lah untuk futsal di Indonesia. Artinya seperti itu sih. Nah, yang gua pengen tanya dari lo sekarang sebagai seorang pelatih, lo pelatih apa sih? Lumba-lumba deh. Dengan nanti adanya pandemi ini, untuk setahun ke depan tuh lu pengennya futsal Indonesia itu seperti apa? Apakah udahlah kita tunggu hasilnya aja, terus baru kita mulai latihan atau segala macam. Tapi yang gue tahu adalah kemarin gue salut banget sama pelatih di Indonesia yang dia ngejalanin TC, kalau nggak salah di Deposi TC pribadi ya, cuman buat jaga kondisi doang. Itu keren banget sih itu, tanpa ada ya mungkin sore itu gitu loh, mungkin belum ada dukungan dari materi dari atas gitu, dia pakai konsep pribadi dulu untuk ngumpulin pemain-pemain. Itu sih pemikiran kayak gitu tuh cemerlang banget sih, harus disupport dan kita semua support untuk kemajuan futsal di Indonesia. Nah sekarang adalah sebagai pelatih lo, sebenarnya lo setuju nggak dengan apa yang terjadi saat ini dengan PSSI atau federasi yang masih belum ada kejelasan untuk futsal di Indonesia? Kalau gue sih sebenarnya lebih ke masalah komunikasi Bang Bay. Kalau menurut gue adalah yang udah-udah ya, sampai sebelumnya sebenarnya bukan hanya tentang kasus pandemi ya, pas tahun lalu Prapon juga sama tuh. Gue masalah komunikasi antara federasi dan bawahnya, atau misalnya AFP, Asosiasi Futsal Provinsi, atau klub owner sebagai klub. Tapi sorry, gue potong nih. Gue sebagai pemain nih, sebenarnya tuh sebuah induk organisasi tuh sebenarnya kan memang harus ada bangunan struktural yang benar-benar kuat gitu. Jadi dari misalnya kalau rumah tuh ada genteng, bangunan, keramik dan segala macam. Mereka itu satu visi satu misi nggak sih? Nah, gua kurang tahu sih kalau dalam situnya. Tapi kalau untuk satu visi satu misi, gue yakin sama-sama pengen majuin futsal Indonesia. Oke. Tapi permasalahannya adalah terlalu banyak pemikiran yang akhirnya menurut gua akan jadi banyak mencampuri. Oh iya benar. Belum yang kanan kirinya tuh ya. Pak ini gini bagusnya gini Pak. Ini lagi ini. Itu yang memang agak membingungkan nantinya sih. Iya. Yang pasti sama satunya ujungnya ya pengen ngebuat futsal di Indonesia itu lebih bagus dong. Iya. Pasti ujungnya seperti itu sih. Kalau untuk menurut gua ya, untuk cari solusinya adalah harusnya kita pikirinnya setelah ini. Kalau menurut gua ya, yang harus kita pikirin setelah ini. Misalnya kita tahu nih, kita nggak tahu pandemi akan terjadi lagi atau enggak. Yang paling penting menurut gua adalah mungkin ya, ini sebagai solusi, mungkin dari manajemen bisa lebih mensejahterakan lagi kah gaji pemain futsal. Biar apa? Biar bisa ditabung. Salah satunya mungkin bisa ditabung. Jadi ketika ada pandemi kayak gini, pemain tuh udah bisa nabung lagi. Mungkin yang akan menurut gua solusi yang paling baik gitu. Karena kalau untuk memulai itu ya butuh
ya Bang Bang juga tau lah kalau ketika mau memulai menikah aja kadang-kadang butuh prosesnya panjang juga kan. Iya kan, apalagi mau mulai habis nikah ya kan kemarin ya kan. apalagi kalau mau mulai suatu event besar itu yang dampaknya pasti ada pro kontra sih, cuman kayak menurut gue sih kayaknya lebih banyak kontranya, makanya dia nggak mau menjalankan itu. Jadi menurut gue komunikasi, jadi federasi itu harus lebih aktif untuk sama bawahnya. Menurut gue sih seperti itu Bang Bay. Komunikasi ya. Ya, Intinya sih adalah intinya cuma di situ aja. Masalah mau mulai apa enggak sih, gue pengennya sih mulai. Kalau gue ya, kenapa? Karena ya gue sebagai pelaku juga butuh gaji juga. butuh gaji juga. Emang kurang kemarin? Masih kurang. Ya, itu salahnya gua. Tolong Giga Lampung dinaikkan gajinya adil. Makanya ya, itu salahnya naikin gua. 200.000 lah. Salahnya gue adalah mungkin gue tidak memprepare ketika ada pandemi, karena selama gue hidup 27 tahun ya Bang. Waduh, 27 tahun. Gua belum. 26 tahunnya itu dosa. 1 tahun lah. Makanya. setahun maaf ya. Maaf. Setahun setengah. Iya ya. Iya, kurang setengah tahun doang. Nah, jadi gue tidak mempersiapkan ketika ada pandemi seperti ini. Jadi kalau liga selesai, udah gue mau ngapain atau gimana. Apalagi kalau misalnya kita kayak biasa-biasa sebelum ada pandemi ini juga mereka kontrak liganya 1 tahun, 6 bulan. Tapi ada yang 6 bulan, Nah, 8 bulan. Makanya gue bilang manajemen. Yang gua setuju banget tuh ada yang 1 tahun tuh. Jadi udah selesai 6 bulan, 6 bulannya mau kemana nih? Nah, itu. Tapi mudah-mudahan manajemen paham setelah itu kita bisa lebih. Tapi beruntung banget buat teman-teman di futsal Indonesia itu yang udah kerja ya. Itu beruntung banget, alhamdulillah, dan gue senang banget ngelihat teman-teman yang di futsal Indonesia tuh selain futsal dia udah kerja gitu. Tapi gue nggak setuju. Kan berarti ada kontrak dalam kontrak. Nah, gini nih. Podcast yang pertama. Dia ini nggak setuju orang. Jadi dia tipenya lo tuh tipenya nggak suka kalau ngeliat orang bahagia kali. Enggak lah. Kalau nggak penasaran nonton yang pertama podcast kita pembahasan pertama. Oke, seperti itu. Oke, jadi intinya dia adalah komunikasi. Jadi ya, ibaratnya pacaran tuh, lo harus banyak komunikasi. Jangan banyakan gengsi lah ya. Iya, Gengsi, betul. tunggu Kalaupun dia. emang Nggak, gini, misalnya- tunggu dia duluan aja ngabarin, ntar baru kabarin. Yang lain, yang dia juga begitu. Itu tunggu dia aja duluan yang kabarin, ntar dia ngabarin. Ya kan, jadi agak gengsi gitu loh. Walaupun kurang ya, lebih kayak gitu lah. intinya komunikasi lah. Jadi semuanya itu untuk buat futsal di Indonesia jauh lebih baik kan. Amin, Gitu. mudah-mudahan sih kayak gitu. Tapi gue tetap kontra juga. Dalam arti kata, ya lo tetap harus ngasih keputusan apapun keputusan itu. Selesai, misalnya gitu. Ya udah. Jadi pemain tuh harus udah tahu, wah gue mau kemana nih kalau selesai. Apakah gue dagang cendol lagi, apakah gue benerin genteng lagi, apakah gue jadi kuli bangunan lagi, misalnya gue jualan usus lagi. Karena kan gue juga jualan usus sama. Ini apa sih nih? Nih Rai. Oh ini bayi bola ini. Oh ini produk sendiri lah, itu produk orang. Iyalah, gua kan di branding. Kalau lu kan nge-branding. Kalau gue kan nge-branding diri gue sendiri. Nggak punya Sombong banget ya. Kagak Nggak punya punya modal. modal. Nggak punya modal gue padahal buat nih orang yang modal emang miskin, emang bayi bola miskin emang. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Kalau gue tetap dalam hati gue ya tetap harus ada keputusan sih, apapun keputusan itu. Sama aja kalau lu ditembak gitu, lu terima gue apa enggak sih? Jangan gue nungguin tiap malam. Tiap malam gue pakai tangan mulu nungguin kabar lu. Pakai tangan nonton lagi. Kadang sabun di rumah gue udah habis sambil nungguin keputusan. Udah. Durasi katanya. Pokoknya sambil nungguin keputusan. Keputusan itu harus cepat diambil, apapun pahit apa manis terus gitu. Udah kayak sabun janggut. Pasti ada pro kontranya. Pro kontranya. Intinya tanggung jawab sama ucapan aja. Anjay. Ikut gue ke baris kamu menggunakan kata anjay. Tapi gue nggak setuju. Gue sampai ke sana gue nggak setuju. Sebenarnya gue nggak setuju. Udah, durasi. Bodo amat lah sama durasi. Yang penting tetap jalan AdSense gue. Jangan lupa subscribe YouTube gua. Weh, lu harus subscribe di CP Adil Husen sama Instagramnya juga apa dia? Adil Husen I-nya 2, bukan E-nya 3. Kemarin kan udah jelasin di depan gua Iya, kampret. makanya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di YouTube-nya Bayu Si Merah juga. Jadi kalian bisa komen di bawah. Sebenarnya harus gimana sih federasi? Komen kalian nanti bisa dibalas sama siapa yang balas? Enggak, aku kan konten gue. Iya. Ya pokoknya kita usahain kita balas lah nanti seperti apa sih artinya federasi, dan juga yang terbaik untuk federasi seperti apa. Kita doain bareng-bareng untuk kemajuan futsal Indonesia yang lebih baik. Amin. Dan juga bisa berprestasi. Nah, terakhir dia, harapan lo untuk futsal Indonesia tuh sebesar apa harapan lo tuh? Harapan gua
sekarang kan udah 10 besar Asia. Wih, congrats! Gokil! Yang Alhamdulillah. minimal naik lah dari 10 besar. 9. 8, 3, 9, 9 setengah. Iya, ya minimal saat naik satu-satu. Satu-satu. Lama-lama Indonesia itu jadi daya tarik futsal orang luar. Gue sih tertarik ya futsal orang-orang pemain luar datang ke Indonesia akhirnya memberikan ilmu yang baru Bang Bay. Gue malah berharapnya pemain futsal di Indonesia yang main di luar. Jadi Oh, iya sih. pemain futsal yang ditarik keluar. Yang pasti. Amin. Ya, kalau harapan gue pribadi juara dunia. Harapan gue pribadi. Harapan Ya, pribadi iya. sih, tapi tetap kan yang menentukan. Juara Asia dulu sih Bang Bay gue. Juara Asia dulu. Iya, juara Asia dulu. Nggak usah muluk-muluk. Target terdepan juara Asia dulu. Ya kalau gue pribadi, Iya. siapa tahu ya kan, ilmunya Solin Soccer pada nempel semua di Runtuh Boys, nempel lagi di BBS, nempel lagi di Southeast. Durasi deh. Durasi mulu anjir nih. Gak jelas emang nih. Kamera durasi. Kayak di Lalalaya ya. Durasi. Oke. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment, dan besok kita akan ketemu lagi dengan Potbay selanjutnya. Kita akan ngebahas tentang hal-hal yang seru di Indonesia, di reactionnya bola, mau futsal, mau bekel, mau golf, mau volley, mau basket, mau durasi. Oke. Sampai ketemu lagi besok. Thank you Adi Lusen. Kita ketemu lagi besok di Sama-sama. podcast Bay selanjutnya, Potbay. Assalamualaikum. Bye bye.